Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah Fatihah yang kita baca dimudahkan semua urusan kita, diijabah doa-doa kita. Yang sakit-sakit di antara keluarga kita, jamaah Masjid Al-Hidayah ini khususnya diberikan kesehatan, kesembuhan, kelapangan rizki. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Dan ini kita tasik melanjutkan makalah yang ke-11 kemarin. Dawe para ulama ahli hikmah, ulama ahli tasawuf. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan selamat lisannya dari kesalahan, dari berbuat salah ucap, salah ngomong. Wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah lam yanju qalbuhu minal haram. Siapa yang tidak takut bahwa dia akan bertemu menghadap kepada Allah dengan kematian, yaitu, maka hatinya ini tidak akan selamat dari yang haram dan yang syubhat. Wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yanju minat tam'i. Siapa yang tidak memutus keinginan berharap kepada makhluknya Allah, kepada makhluk, maka dia akan tidak selamat dari sifat tamak. Ini kemarin sudah. Wa man lam yakun hafidhon ala amalihi lam yanju minar riya. Siapa yang tidak bisa menjaga amalnya, maka dia tidak akan selamat dari sifat riya. Nah, ini terakhir sampai itu. Karena itu kita harus menjaga. Beramal soleh itu sudah bagus, tapi juga kita harus menjaga bagaimana amal soleh kita ini tidak kehilangan pahalanya. Di antara yang bisa menghilangkan pahala itu ya riya itu. Beramal, berbuat sesuatu kebaikan karena ingin mendapat penghargaan, ingin dipuji orang. Sehingga kalau tidak ada yang memuji dia kecewa. Mestinya kita beramal itu ya ingin mengharapkan pujian dari Allah, ridhonya Allah. Berikutnya wa man lam yasta'in billahi. Waman dan barang siapa. Niki kita pulau ke kuncian nang kantor. Jadi kalau kutu kopi ternyata sindi kopi berikutnya, makalah berikutnya atau apa.
Tapi teke sampun wonten. Wa man lam yasta'in billahi, dan barang siapa yang tidak memohon pertolongan billahi kepada Allah, ala ihtirasi qalbihi, agar terjaga hatinya. Barang siapa yang tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk menjaga hatinya, lam yanju minal hasadi, maka dia tidak akan selamat dari sifat hasud. Hasud itu dengki. Dengki itu kalau definisi dan kitab akhlak hasud itu adalah tamanni zawalan ni'mati anil ghairi, berharap agar kenikmatan yang diperoleh orang lain itu hilang, agar orang lain yang mendapatkan nikmat itu kehilangan kenikmatannya. Nah, itu namanya hasud. Kalau ada orang dapat nikmat gak senang, jadi ada orang dapat rezeki dia gak senang, ada orang dapat kebahagiaan gak senang, itu hasud. Jadi ada tetangganya beli motor baru, motor utang misalnya, itu ada, muka-muka hilang, itu hasud. Tapi kalau ingin mendapatkan nikmat yang sama dengan orang lain, itu bahasa Arabnya namanya ghibthah. Maka ada hadis itu al-mu'minu yaghbitu. Orang mukmin itu bersifat ghibthah. Apa? Ghibthah itu ingin mendapatkan kebaikan seperti yang didapat orang lain. Jadi kalau ada orang lain itu dapat kebaikan, dapat rizki, dapat kebahagiaan, dia ya ingin bahagia seperti itu. Ingin dapat rizki seperti itu. Ingin meniru supaya seperti itu. Nah itu boleh. Tapi kalau orang munafik, wal munafiku yahsudu. Sedangkan sifat munafik itu, sifat orang munafik itu hasud. Kalau ada orang dapat nikmat dia nggak senang. Kalau perlu ingin agar nikmat itu pindah ke tangannya. Nah, itu. Bahkan dianjurkan dalam kebaikan. Kalau dalam Islam itu ada orang baik, nah kita harus kepingin, harus meniru. Nah, itu boleh. Ada orang kok istiqomah ibadahnya, lah kita itu harus kepingin. Yang itu yang diharapkan. Harus berharap mendapatkan kenikmatan yang sama, bisa istiqomah ibadahnya. Barang siapa yang tidak meminta pertolongan, tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk menjaga hatinya, lam yanju minal hasad, maka dia tidak akan selamat dari penyakit hati, diantaranya hasud ini. Karena itu ya kita minta perlindungan kepada Allah yang bisa menjaga hati itu, bukan ya penciptanya. Karena itu ya kita minta agar Allah menjaga hati kita dari sifat-sifat yang enggak baik, dari penyakit-penyakit hati. Karena kalau kita mengandalkan apa kepandaian kita, mengandalkan mungkin merasa alim, merasa sudah pinter, itu pasti mudah dihinggapi penyakit hati. Karena yang menciptakan hati ini Allah, ya kita meminta perlindungan kepada yang penciptanya. Makanya ada doa itu, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali. Termasuk ada di antaranya yang, ya Allah kami mohon perlindungan kepadamu dari sifat ketidakmampuan. Sifat malas, malas itu penyakit hati. Ada lagi yang wal hasadi, dari penyakit hasud, dengki. Bahkan Quran jelas, wa min
syarri hasidin idza hasad. Kita bahkan diminta berlindung kepada Allah itu dari orang-orang yang suka menghasut. Wa man lam yandur ila man huwa afdalu minhu wa man lam yandur, dan barang siapa yang tidak melihat ila man huwa afdalu minhu, kepada orang yang lebih utama darinya. Apanya yang lebih utama? Ilman, ilmunya, wa amalan, dan amal solehnya. Orang yang tidak bisa melihat, bahkan tidak tertarik melihat orang yang lebih alim, lebih istiqomah amal solehnya, maka lam yanju minal ujub, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Apa itu ujub itu? Jadi ujub itu membangga-banggakan diri. Jadi kalau mengunggulkan dirinya. Ujub dari kata takjub, takjub tapi kepada dirinya sendiri. Sak kampungi gak ono sing ibadahi koyo aku misalnya, itu kan, itu ujub, itu membanggakan dirinya. Wong sakmene iki gak angel pahami gak koyo aku misalnya. Jadi itu ujub, membanggakan diri. Siapa yang tidak melihat orang yang lebih utama, lebih alim, yang lebih khusyuk ibadahnya, lebih istiqomah amal soleh dalam beramal solehnya, maka dia nanti akan ujub, membanggakan diri. Kalau itu yang kita lihat, melihat orang kok lebih khusyuk, lebih rajin ibadahnya, lah kita kemudian Masya Allah ini rajin, orang ini istiqomah, orang ini alim, orang ini semangat ibadah, semangat ngaji, padahal sudah alim misalnya. Maka kita akan, hati kita ini terus nanti akan selamat dari sifat ujub, dari membangga-banggakan diri. Oh itu ya ada. Jadi ada orang itu yang punya sifat ujub, ini penyakit hati. Oh ini kalau dipuji sedikit, tambah melip gitu. Tambah, ini. Jadi orang ujub ini memang penyakit hati. Dan sekali lagi yang bisa menjaga hati kita ya penciptanya. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita dijaga oleh Allah, termasuk dari sifat-sifat yang enggak baik ini. Toma itu juga sama. Jadi itu penyakit hati. Nah ini makolanya sebagian ahli hikmah. Karena itu sekali lagi mari kita ini senantiasa mohon kepada Allah. Apa saja kita bergantung hanya kepada Allah, maka insya Allah aman. Kita minta penjagaan kepada Allah, aman dari sifat-sifat yang enggak baik, termasuk penyakit hati. Jadi termasuk dalam semua hal. Sampai suatu saat nih banyak ada orang itu diuji anaknya, diuji. Kemudian ya sambat lah bahasa Tanggulon. Maka saya sampaikan ini, kalau guru atau jenengan itu bisa mungkin secara fisik memaksakan. Jadi anaknya waktu itu wangel lah, pondokno ya bulet, nakal, pokoknya nakal. Akhirnya berkali-kali, kalau kita ini hanya bisa, mungkin fisiknya anak ini bisa kita ikat, dicuancang atau apa aja gak ucul misalnya.
Tapi itu hanya fisiknya, dihajar mungkin. Bisa sampai babak belur sampai remak, ampun tapi itu hanya fisik, tapi sebenarnya ada di dalam hatinya itu. Yang bisa mengendalikan hati itu ya penciptanya. Karena itu ya kita mohon kepada Allah agar hati kita, hati anak-anak kita, kalau guru ya hati murid-muridnya dilunakkan oleh Allah, ditundukkan. Nah, insya Allah kalau sudah hatinya ini dalam bimbingan Allah, sudah dijaga oleh Allah, nanti akan selamat dari berbagai penyakit, termasuk utamanya penyakit hati. Para hadirin jamaah rahimakumullah, wal maqalatul saniyata asyrata, maqalah berikutnya yang ke-12. Anil Hasan Al-Basri, dari Syekh Hasan Al-Basri. Beliau ini dari golongan tabi'in, muridnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, inna fasadal qulubi, sesungguhnya rusaknya hati itu, inna fasadal qulub, sesungguhnya rusaknya hati itu ansitati asya'a, dari 6 perkara, 6 hal. Hati kita ini rusak sebab 6 hal ini. Awaluha bidunubin, awaluha yudnibuna, adnaba yudnibu. Awaluha, yang pertama yaitu yudnibuna, mereka melakukan perbuatan dosa. Biroja'it taubati, dengan harapan nanti bertaubat. Nah, ini termasuk yang ngerusak hati. Jadi bertaubat bagus, tapi kalau kemudian dia berdosa, sudah nanti saya tak taubat, sekarang saya berbuat dosa, nanti kalau sudah tua saya tak taubat. Nah, ini rusak. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini termasuk rusaknya hati ya ini, kalau sudah ada dia melakukan dosa dengan harapan nanti dia akan taubat. Mestinya ya dia menjaga hatinya untuk tidak berbuat dosa. Nah, kalau terlanjur beda lagi. Lah ini kan sudah merencanakan. Jadi dosanya direncanakan dengan berharap nanti akan bisa bertaubat. Jadi dia sudah merencanakan dosanya ini. Padahal mestinya ya kita ini harus berusaha untuk menjaga hati kita, menjaga diri kita agar tidak berbuat dosa. Tapi kadang mungkin ada bisikan di hati itu, tidak apa-apa nanti bertaubat. Nah ini ngerusak hati, sehingga nanti akan terus begitu. Hatinya jadi tidak peka. Kenapa? Karena rusak. Nah, karena itu kita jaga, kalau ada terbersit untuk berbuat dosa maka kita jaga. Jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam dosa. Kemudian wa yu'allimunal ilma, yang berikutnya wa yu'allimunal ilma walam ya'maluna. Yang kedua yaitu mereka mengajarkan ilmu walam ya'maluna, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Jadi ilmu diajarkan sebagai pengetahuan saja, tapi perbuatannya nyimpang dari ilmunya.
ilmu hukum dipelajari tapi dia yang paling melanggar hukum nih ibaratnya katanya paling gampang. Kalau dulu ada istilah kan, oh ini pinter kitab tapi perilaku ini natap-natap. Pinter kitab perilaku ini natap-natap. Nah ini hatinya rusak. Wa idza amilu, yang berikutnya kalau dia beramal, wa idza amilu, apabila mereka beramal, berbuat kebaikan, beramal soleh, la yukhlisuna, mereka tidak ikhlas. Jadi ini penyakitnya hati, tidak ikhlas dalam beramal. Ini rusak. Berarti hati kita ini harus segera diobati, diterapi. Bagaimana kok beramal tidak ikhlas? Lah untuk apa? Padahal kita ini beramal soleh itu adalah harusnya lillah. Karena Allah semesta. Ikhlas itu mengharap pahala, mengharap ridho dari Allah semata. Jadi kalau misalnya karena pahala, karena fadilah tertentu itu masih dianggap masih ikhlas. Walaupun mungkin kalau tingkatan yang lebih tinggi kita beramal mengharap pahala pun itu masih jadi paling rendah ikhlasnya. Jadi misalnya kita baca Quran, surat Waqiah misalnya. Karena setelah baca di antara fadilah surat Waqiah itu adalah jalbur rizki, narik rizki. Loh itu sudah bagus, karena kenapa? Karena berharapnya kepada Allah. Tapi kalau kemudian ini bacanya ini karena ingin dapat rizki saja. Dia baca surat Waqiah, kenapa? Biar rizkinya lancar, usahanya lancar misalnya. Nah ini juga tidak ikhlas, termasuk atau keikhlasannya rendah karena beramal bukan lillah. Walaupun dengan cara-cara yang baik, ya seperti tadi itu, ingin mengharap rezeki dari Allah dengan baca Al-Quran tadi. Karena itu kita tingkatkan. Kalau tadi motivasi itu juga motivasi awal enggak apa-apa. Itu sebagai motivasi awal, tapi kemudian itu menjadi kita bisa berubah bahwa ini semata-mata karena Allah. Kita baca Quran karena Allah, karena cinta kepada kalamullah, firmannya Allah ini. Nah ini, sehingga dulu ada seorang wali, dia wali. Jadi dia ini pertama dia ini tertarik kepada seorang wanita, seorang perempuan, anaknya ya orang kiai lah gitu lah, orang alim. Nah sementara dia ini orang yang ibadahnya saja gak tertib lah. Sehingga wah ini kemudian kiai itu kalau kamu ingin anakku maka kamu harus ibadah jamaah yang rutin di masjid ini, di Masjid Nabawi saat itu. Kamu selama 40 hari ini gak boleh putus, harus jamaah terus. Akhirnya semangat dia, ngoten tok syaratnya. Karena dia mungkin ibadahnya sering kotor. Kenapa? Karena orang ini melihatnya ya kalau sholatnya saja sudah nggak baik, nanti ini nggak baik, maka dibenahi sholatnya dulu. Akhirnya dia disuruh ibadah di situ berjamaah terus di Masjid Nabawi itu 40 hari. Nggak boleh terlambat. Kalau ada yang hilang satu saja ya nggak boleh, harus diulang lagi. Akhirnya dia keterusan, ternyata itu dinikmati. Awalnya memang ingin mendapatkan
anaknya seorang kiai ini, seorang ulama ini. Kemudian ternyata dia terus sudah 41 hari itu 41 hari sudah lewat. Tapi dia menikmati, sudah menikmati. Jadi tidak ada lagi niatan aktif jamaah itu karena ingin mendapatkan anak perempuan itu. Justru dia kemudian ibadahnya jadi semakin asik, semakin dia senang dengan ibadah itu sampai lupa. Kalau kemarin kepingin meminang anak perempuan itu. Sampai yang datang adalah orang tua ini yang punya anak perempuan. Mau menikahkan anaknya dengan laki-laki ini. Tapi orang laki-laki ini sudah enggak mau. Sudah tidak ada keinginan karena di hatinya sudah penuh dengan ibadah kepada Allah. Jadi sudah tidak ada lagi. Sampai akhirnya orang tuanya yang minta-minta. Jadi dia kemudian sudah tidak ada niatan lagi, tidak ada memiliki apapun, termasuk putra ini sudah enggak menarik karena dia menariknya justru dengan ibadahnya. Jadi ini berarti tadi motivasi awal oke, tapi kemudian harus berubah hati kita. Mungkin kita baca istighfar karena setelah membaca fadilahnya istighfar. Oh ini diantara fadilahnya istighfar itu diberikan kemudahan rizki, kemudahan semua urusan. Akhirnya setiap hari istighfar. Tapi kemudian setelah kita rutin itu, kita lupa dengan yang tadi itu. Ini menjadi kenikmatan karena kita bisa berzikir kepada Allah. Wah ini baru. Jadi diharapkan begitu. Karena itu ada seorang kiai ini mengijazahkan. Ijazahnya gampang, sholawat. Dibaca kalau bisa ini 1000 kali sholatnya seperti ini. Dia tidak menyampaikan apa fadilahnya. Nah, kalau disebutkan fadilahnya nanti kamu akan membacanya itu bukan karena cinta kepada Rasulullah. Ini karena sholawat amalannya. Makanya kemudian tidak disebutkan. Tapi beliau bahwa ini penuh dengan fadilah. Membaca sholawat ini. Ini yang kalau sekarang dimuat teng medsos itu. Ya Mustafa Bisri ini ijazah ini dari gurunya, ini dari ayahnya. Kemudian ditulis. Tapi itu tadi diijazahkan umum, dibaca 1000 kali. Fadilahnya enggak disebutkan. Kenapa? Karena nanti kalau itu disebutkan keutamaannya, semangat bacanya. Tapi bukan semangat untuk cinta kepada Rasulullah sholawatnya ini. Tapi semangat untuk mendapatkan fadilah itu. Ya misalnya ini fadilahnya adalah narik rezeki. Ya itu nanti semangatnya adalah rezekinya. Padahal diharapkan dengan zikir-zikir kita, dengan ibadah kita, kalau solawat kita itu adalah mengharapkan ridhonya Allah dan timbulnya mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada ini tadi penyakit hatinya sudah penyakitan. Di antara yang pertama tadi sudah merencanakan berbuat dosa dengan harapan nanti bertobat. Yang kedua mengajarkan ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu sendiri. Yang ketiga kalau beramal tidak pernah ikhlas lah ini. Ini penyakitan hatinya. Nah berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Thank you.